warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak, perkenalkan nama saya Nasyura Dia Rizal dari Manisan Cendekia Padang Pariaman. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menggali sedikit informasi mengenai badan usaha yang berada di Indonesia. Jadi boleh perkenalan terlebih dahulu Kak. Ya, nama saya Muhammad Rafi Al-Kamsi. Ya, Kakak dari perusahaan mana Kak? Maksud tuh kakak kan perusahaannya ada badan usaha milik negara, milik swasta, milik daerah, sama koperasi. Kalau kakak itu yang mananya ya Kak? Kalau boleh tahu? ya dari perusahaan BUMS, Badan Usaha. Oh, BUMS, ya. Itu kakak bergerak di bidang apa perusahaannya? Saya bergerak di bidang konstruksi dan pembangunan. Itulah. Oh, keren. Nama perusahaan kakak? Nah, perusahaan saya Bima Satya Karya. Bima Satya Karya. Oke. Jadi saya boleh nanya-nanya sama kakak kan? Yes, Ya kita santai aja ya Kak, nggak usah terlalu tegang. Jadi Kak, kalau menurut kakak secara pribadi perusahaan itu apa sih Kak? Menurut saya perusahaan itu adalah organisasi baik resmi maupun tidak resmi yang memiliki struktur anggota yang jelas dan sistematis yang bergerak pada bidangnya masing-masing. Oke. Jadi perusahaan kakak ini tadi bergerak di bidang apa? Di bidang konstruksi dan pembangunan. Oh, konstruksi dan pembangunan. Iya. Kalau BUMS berarti itu kan itu perusahaan milik kakak pribadi kan Kak, perseorangan. Jadi modalnya tuh kayak gimana ya? Kalau modal kita yang pasti modalnya nggak didapat dari pemerintah, dan modalnya itu bisa didapat dari bank maupun non bank. Serta modalnya ini juga didapatkan dari para anggota, baik anggota aktif maupun anggota pasif. Kalau anggota aktif tuh dia selain menyumbang modal, dia juga ada andil khusus dalam perusahaan tersebut. Sedangkan kalau anggota pasif ya dia hanya memberikan modal saja, kita mendapatkan modal dari situ. Tapi keduanya berperan kan Kak dalam membuat model ini. Jadi kalau perusahaan kakak ini perannya untuk perekonomian apa sih Kak? Fungsinya untuk perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia. Yang pastinya perusahaan saya ini menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas. Serta meningkatkan perekonomian negara tentu saja. Ya, pasti. Dalam sebuah perusahaan tuh pasti kita akan mengalami yang namanya untung, rugi gitu kan Kak. Nah, jika suatu saat nanti tuh perusahaan kakak tuh mengalami sebuah kerugian besar atau ya kita kan nggak tahu kan Kak yang kedepannya itu bakal terjadi kayak gimana. Jika itu seandainya terjadi, bagaimana cara kakak menanggulanginya gitu sebagai salah seorang pengelola perusahaan itu? Jadi kalau misalnya perusahaan saya mengalami kerugian besar, sebenarnya kita juga mengambil tindakan atau keputusan itu dilihat berdasarkan keadaannya ya. Kalau emang misalnya perusahaan saya masih bisa bangkit karena ini adalah CV ya, berarti modalnya kan bukan hanya modal saya sendiri kan, lebih dari 2 orang. Jadi kalau masih bisa bangkit, mungkin kami akan menggunakan dana pribadi untuk menutupi kerugian tersebut, dan tentu saja melakukan evaluasi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, lalu agar perusahaan kami bisa berkembang menjadi lebih baik. Tapi emang kalau udah nggak mungkin kan ya mungkin lebih baik ditutup aja perusahaan ini ya. Gitu. Insyaallah keren. Jadi CV ini apa aja sih Kak kelebihan dan kekurangannya gitu Kak? Kekurangan dan kelebihan dari CV. Ya kalau kelebihan dari CV sendiri itu modal yang didapatkan bisa lebih besar ya. Terus pengelolaannya di dalam ini juga lebih baik, pengelolaan strukturnya maksud saya. Dalam mengelolanya juga lebih baik. Terus kalau misalnya kekurangan dari CV ini sendiri ya, kalau misalnya kita mengambil keputusan tuh dia
waktunya mungkin agak lama, dalam kurun waktu tertentu kita mengambil keputusannya, serta modal yang setorkan kalau mau diambil balik lagi itu juga susah. Terus satu orang itu dia bisa memiliki lebih dari satu apa istilahnya, ya satu peranan lah dalam organisasi tersebut, dalam perusahaan tersebut, sehingga mungkin dia bisa kewalahan. Pusing Susah, ya. ribet ya, pusing. Jadi Kak, saya masih penasaran ciri-ciri badan usaha milik swasta secara umum itu gimana sih Kak? Ya Kak, yang bukan hanya sebatas CV tapi secara menyeluruh gitu Kak. Secara menyeluruh ya. Ciri-ciri kalau badan usaha milik negara ya milik swasta ya, kalau swasta. saya ya. Kalau itu aja modalnya tuh tidak didapat dari pemerintah. Terus misal untung rugi itu ditanggung bersama-sama karena kita ini bukan perusahaan milik sendiri ya. Ya. Jadi kalau di dalam badan usaha milik negara itu sistem pemerintah Swasta. Oh ya, jadi kalau dalam badan perusahaan milik swasta itu sistem pemerintahannya dari hierarki. Apa tuh Kak? Hierarki itu bertingkat gitu. Oh. Jadi yang memegang kekuasaan paling banyak, yang memegang saham tertinggi istilahnya akan memiliki kekuasaan paling tinggi. Jadi dia berhak menentukan bagaimana perusahaan ini ke depannya, bagaimana dan apa keputusan yang akan diambil. Sip. Oke lah Kak, terima kasih iya. banyak atas waktunya Kak. Iya. Mungkin sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya harap semoga perusahaan Kakak semakin maju ke depannya dan ya sukses amin. terus ya Kak. Amin. I spent 10,000 hours, 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.